karena bangsa Indonesia selain mewarisi kemerdekaan, ia juga diwarisi kekacauan. Negara yang baru berdiri ini dikelilingi ancaman, mulai dari kembalinya Belanda, tekanan dari sekutu, perebutan pengaruh di dalam negeri, serta ketiadaan sistem pemerintah yang mapan. Dan dalam suasana chaos itulah, kekhawatiran terhadap oposisi kembali tumbuh, bukan lagi dari kolonial, tetapi dari dalam tubuh Republik sendiri. Zainal Arifin Mochtar dan Muhyiddin M. Dahlan di bukunya berjudul Kronik Otoritarianisme Indonesia menunjukkan bahwa masa-masa awal Republik diwarnai oleh kecemasan terhadap disintegrasi, di mana perbedaan pandangan politik segera diidentifikasi sebagai potensi pengkhianatan terhadap negara. Hal ini bisa terjadi karena para pemimpin Republik sadar bahwa mereka memimpin negara yang rapuh. Segala bentuk perbedaan politik dapat dengan mudah berkembang menjadi konflik bersenjata. Itulah sebabnya pemerintah pusat sangat sensitif terhadap segala bentuk perbedaan pandangan. Bahkan Soekarno dan Hatta, dua tokoh proklamator yang dikenal menjunjung tinggi pluralisme pada periode awal kemerdekaan, berulang kali mengingatkan bahwa revolusi Indonesia hanya bisa bertahan jika rakyat bersatu di bawah satu komando. Namun, kesatuan itu punya harga yang mahal, sebab dalam kesatuan itu ruang untuk oposisi semakin menyempit. Contoh yang paling mencolok adalah peristiwa Madiun di tahun 1948. George McTurnan Cahin di bukunya berjudul Nationalism and Revolution in Indonesia menjelaskan bahwa peristiwa ini menjadi turning point dalam sejarah oposisi Indonesia, sebab penyelenggara negara menuduh sebagian unsur PKI yang dipimpin Musso melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Dan bagi penyelenggara negara, gerakan yang dilakukan Musso dengan PKI-nya bukan sekadar perbedaan ideologi, tapi ancaman eksistensial. Soekarno dalam pidatonya yang terkenal pada tanggal 30 September di tahun 1948 menyebut PKI Madiun sebagai musuh revolusi yang hendak menghancurkan kemerdekaan dari dalam. Dan atas pidato ini,